Oke, hai guys. Welcome back ya di channel Mr. Trade-in. Kita balik lagi untuk update market di akhir pekan di tanggal 21 Juli di hari Jumat. Dan kita akan lihat hari ini untuk market. Pertama-tama kita akan bahas dari indeks dulu. Hari ini guys kita terlihat secara penutupan ditutup menguat ya. Tadi sebenarnya sempat melemah untuk ISG kita. Namun kelihatannya sewaktu closingan ada sedikit tarikan ke atas teman-teman, sehingga membuat indeks kita hari ini secara penutupan menguat 0,24% di level 6.881. Untuk banking kita akan coba lihat Bank BCA masih stagnan di 9.150. Bank Mandiri hari ini kembali ke 5.550 teman-teman. Kemudian Bank BNI juga stagnan di 9.050. Sedangkan untuk Bank BRI juga terlihat stagnan di 5.625. Lalu secara sektoral hari ini kita lihat yang cukup menguat dari sektor transportasi teman-teman ya, dengan 1,49%, disusul dengan sektor kesehatan, energi, dan juga non-cyclical teman-teman. Sedangkan yang hari ini cukup tertekan ya dari sektoralnya, yaitu dari sektor teknologi. Ini tadi saya lihat dengan emitennya yaitu Bukalapak yang hari ini terlihat cukup mengalami koreksi ya teman-teman ya. Kemudian untuk rupiah kita juga lihat so far untuk hari ini kembali sedikit melemah dan di angka 15.020-an rupiah teman-teman untuk $1 Amerika. Lalu secara teknikal kita akan bahas dari time frame weekly dulu ya, karena hari ini closingan dari candle 1 minggu. Secara mingguan hari ini kita lihat secara penutupan terlihat secara candle minggu ini sebenarnya masih cenderung bisa dibilang seperti doji teman-teman ya. Ini sebagai candle konsolidasi kalau saya bilang, dan juga masih terreject sebenarnya dari resistennya kurang lebih di 6.930 sampai dengan 6.960-an teman-teman. Ini resisten yang cukup penting dan harus di breakout ya oleh ISG apabila indeks kita emang benar-benar mau mengkonfirmasi untuk lanjutan penguatan nih. So far untuk minggu pertama ini menguji ke resisten dan masih terreject. Kita akan pantau untuk 1-2 minggu ke depan ya teman-teman ya. Apabila posisinya masih terreject juga seperti yang di sini teman-teman. Di sini itu terreject kurang lebih 1, 2, 3, 4 mingguan ya terreject dari resistnya dan langsung kembali koreksi tertekan ke bawah. Jadi kita perlu pantau untuk kondisi saat ini untuk beberapa minggu ke depan. Apakah indeks kita akan mampu nih langsung breakout ke atas atau justru akan kembali terreject seperti sebelumnya teman-teman. Karena konfirmasi penting untuk indeks kita menurut saya harus bisa berhasil breakout minimal kembali ke atas level 7.000 teman-teman ya. Baru saya lebih yakin bahwa market kita akan kembali untuk ongoing bullish ke atas teman-teman. Namun selama itu belum terjadi, saya rasa kita masih dalam struktur bearish yang dimana di sini terbentuk dalam pattern yaitu descending triangle. Jadi kita masih perlu pantau untuk konfirmasi selanjutnya nih untuk indeks kita. Namun so far secara weekly terlihat masih cukup terreject untuk minggu ini teman-teman. Oke, kemudian secara time frame daily-nya kita akan coba lihat. Secara harian kita akan tambahkan juga untuk hariannya ya. Nah, secara daily hari ini sebenarnya cukup bagus secara candle. Namun di sini masih dalam bentuk inside bar teman-teman kalau saya bilang ya. Posisinya masih belum lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada candle hari Selasa nih. Jadi masih dalam candle inside bar yang berarti masih dalam indecision ya untuk arahnya. Menurut saya secara potensi untuk hari Senin depan masih akan cenderung konsolidasi teman-teman. Di sini untuk area resistnya sementara untuk ISG kita di 6.870
sampai dengan 6.880-an teman-teman. Ini resist pendek untuk IC kita so far. Kalau menurut saya ini cukup terreject ya dari resist tersebut. Kalau misalkan nggak kuat nih, harusnya akan kembali terkoreksi teman-teman bawah nih. Sementara juga masih ada gap yang masih belum ditutup, kurang lebih di 6.820 teman-teman. Dan so far untuk supportnya masih di support psikologis ya di 6.800. Jadi menurut saya pergerakan untuk minggu depan masih akan cenderung konsolidasi, bermain di dalam area tersebut teman-teman. Oke, itu untuk update dan juga review market hari ini ya. Kita akan lanjut untuk rekomendasi saham minggu ini teman-teman ya. Namun sebelumnya seperti yang minggu lalu, kita akan bahas sedikit dari pantauan kita minggu lalu. Yang pertama, langsung aja kita akan bahas. Kemarin kita ada masukin untuk rekomend minggu lalu itu ada AC Hardware. Nah, di sini saya tandain untuk yang minggu lalu teman-teman, di tanggal 14 Juli ya, di hari Jumat kemarin. Di sini posisinya kemarin itu hari Senin Selasa ya, sempat menguat sampai ke 780 nih, seperti yang saya mention, ada resisten di 780. Dan hari Selasa kemarin sempat menguji ke area sana. Jadi kalau misalkan kalian kemarin ada yang spekulasi beli ya, harusnya udah profit lumayan nih, 5-8% teman-teman. Walaupun setelah itu terreject dan akhirnya kembali ke bawah lagi ya. Ini jadi posisi cukup kurang bagus untuk AC Hardware untuk saat ini menurut saya nih, karena dia cukup terreject dan rejectionnya cukup lumayan masif. Jadi potensi untuk AC Hardware menurut saya akan sedikit terjadi koreksi dulu teman-teman. Mungkin menguji ya, ini sudah support pendek di 90. Kalau misalkan jebol, nextnya bisa ke sekitaran 620-an teman-teman sebagai support selanjutnya dari AC Hardware. Namun dari minggu lalu harusnya kita udah, kalau misalkan teman-teman ada yang coba ikut, udah profit ya sekitar 5-8%. Jadi untuk AC Hardware akan saya hapus dari rekomendasi sahamnya karena udah cukup kurang bagus dari segi outlook ya teman-teman. Next yang selanjutnya, minggu lalu ada Elsa. Di sini Elsa saya juga tandain untuk yang update kemarin. Kemarin kita bahas terakhir 14 Juli di hari Jumat. Dan hari ini posisi tepat ya di hari Jumat ini. Dan tadi Elsa akhirnya breakout dari resistennya di 380 dengan volume juga terbilang cukup besar nih. Jadi menurut saya ada potensi untuk Elsa ini bisa lanjut kembali menguat sampai ke resistannya yaitu di 400 teman-teman di sini. Mungkin saya akan bahas sedikit dari time frame kecil ya. Nah, untuk Elsa di sini kemarin kita bahas di 14 Juli, dia membentuk area konsolidasi, kurang lebih membentuk semacam yaitu ascending triangle teman-teman, dengan resistannya di 380, dan hari ini tepat di breakout teman-teman ya, dengan volume yang tadi cukup tinggi, saya sebutkan juga. Jadi untuk posisinya Elsa menurut saya masih cukup menarik, bisa dipantau ya. Ini mungkin sementara akan sedikit terkonsolidasi dan juga pullback menguji ke 380 teman-teman, dan perlahan akan kembali bisa menguat lagi nih. Jadi cukup menarik untuk Elsa untuk pantauan dari minggu ini teman-teman ya. Berpotensi bisa menguji menurut saya untuk resistnya itu ada di 400 teman-teman. Ini resist yang cukup penting juga untuk Elsa ya. Bisa menguji ke sana menurut saya untuk minggu ini. Jadi cukup menarik dan bisa dipantau. Jadi untuk Elsa kita masih pantau untuk minggu ini. Saya akan tambahin untuk tandanya ya, untuk updatean di minggu depan teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kemarin juga kita ada Bank Danamon. Bank Danamon terakhir kita juga bahas waktu di hari Jumat kemarin. Ini posisinya kemarin sempat terkoreksi ya, di area support di sini terpantul dan akhirnya kembali rebound teman-teman. Ini menurut saya masih cukup menarik untuk Bank Danamon.
potensinya masih bisa kembali menguat menurut saya. Ini masih dalam proses untuk konsolidasi dulu sementara waktu, dan perlahan untuk Bank Danamon saya rasa masih bisa berpeluang untuk kembali juga menguat nih. Jadi masih bisa dipantau menurut saya untuk Bank Danamon. Jadi buat kalian yang mau coba untuk spekulasi, boleh coba di dekat-dekat area support kurang lebih di 3050 sampai dengan di 3100 teman-teman. Oke, jadi untuk untuk Bank Danamon masih cukup menarik. Kita akan pantau untuk minggu depan lagi. Jadi saya akan kasih tambahkan untuk update-nya. Oke, kemudian untuk yang kemarin juga kita ada PT-PP. Ini merupakan sektor konstruksi BUMN kita. Kemarin saya sempat bilang ya, PT-PP akan berpotensi menguji nih ke resistennya di sekitaran 660, dan terbukti ya kemarin di hari Selasa tepatnya PT-PP sempat menguji ke area tersebut, namun memang masih terreject teman-teman di sini, cukup terreject di resisten, jadi belum permennya masih struggling ya dengan resistennya. Namun di sini bisa dipantau untuk area support yang pendek yaitu di 620 teman-teman. Ini support pendek untuk PT-PP. Kalau misalkan PT-PP masih berhasil bertahan di atas support ini, peluangnya masih berpotensi untuk kembali bisa menguat teman-teman. Jadi untuk PT-PP so far itu masih bagus. Jadi so far masih akan saya tambahkan dalam rekomendasi saham minggu ini. Kita akan update ya untuk minggu depan untuk PT-PP. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Tron yang minggu lalu itu kita bahas. Nah, untuk Tron di sini hari ini ya, tadi pagi jam 9 pagi waktu opening ada yang langsung ngegas ke atas nih dengan posisi ARA. Namun ini kelihatannya hanya sebagai ibaratnya iseng teman-teman ya, ada yang iseng nih untuk posisi ARA. Namun secara closingan sebenarnya dia kembali di 298 teman-teman. Ini sebenarnya masih cukup menarik untuk spekulasi pendek ya, untuk Tron ini di dekat area support mungkin masih coba bisa dispekulasi teman-teman kalau misalnya ada yang mau. Namun ini untuk Tron sifatnya lebih high risk ya, karena ini baru IPO dan juga dari segi volatilitasnya terbilang cukup tinggi teman-teman. Jadi harap cukup waspada ya untuk teman-teman yang mau coba spekulasi di emiten Tron ini. Namun saya rasa cukup menarik kalau misalkan dia belum jebol dari supportnya di 280 teman-teman. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yang kemarin juga kita bahas yaitu ada Agung Podomoro. Agung Podomoro terakhir kita bahas juga di tanggal 14 Juli, dan posisinya kembali menguat ya. Jadi cukup menarik untuk Podomoro di sini, sempat menguji tadi ke 175 sebagai resistennya. Namun kelihatannya masih cukup terreject ya untuk Agung Podomoro. Secara weekly-nya sebenarnya cukup menarik teman-teman. Di sini Agung Podomoro ya, saya akan jelaskan sedikit. Untuk APLN dia sebenarnya membentuk pattern di sini kurang lebih seperti cup and handle teman-teman. Ini cup-nya, lalu ini sekarang untuk handle-nya ya. Posisinya udah mendekati ke area resist, namun masih terreject. Jadi potensi menurut saya akan dulu sedikit terkonsolidasi teman-teman. Untuk APLN nih mungkin akan menguji ke beberapa area supportnya, lalu sedikit rounding perlahan-lahan baru akan kembali bisa menguat nih teman-teman. Untuk supportnya saya rasa ini untuk APLN ada di sekitaran 160 teman-teman ya, kurang lebih untuk support dari Agung Podomoro 160 sampai dengan 163 nih. Ini support dari Agung Podomoro teman-teman. Jadi kalau ada yang mau coba untuk spekulasi, menurut saya coba tunggu aja di area support ya, di kisaran 160-an. Namun secara outlook masih cukup bagus menurut saya.
apabila dia berhasil breakout juga ke atas nih, kalau misalkan dia bisa berhasil breakout ke atas 175, harusnya potensi untuk bisa lanjut menguat ini cukup tinggi teman-teman. Namun kita masih butuh konfirmasi ya, apakah dia benar-benar bisa breakout atau justru akan terreject dari resistennya. Jadi untuk APLN sementara akan saya hilangkan dulu dari pantauan kita. Nanti kalau misalkan dia beneran breakout, saya akan coba untuk rekomendasi saham yang selanjutnya teman-teman. Oke, dan kemudian untuk hari ini akan saya tambahkan untuk satu pantauan saham lagi, yaitu dari emiten di sektor kesehatan teman-teman. Di sini dengan ada Prodia. Ini Prodia cukup menarik karena dia berhasil breakout menurut saya di resistennya kurang lebih di 6.200 teman-teman. Ini berhasil breakout di minggu ini, jadi mungkin akan sedikit dulu terkonsolidasi dan juga sedikit pullback untuk menguji ke supportnya, dan perlahan juga bisa kembali menguat nih. Jadi untuk Prodia menurut saya, misalkan kalian ada yang mau coba spekulasi di dekat-dekat support di 6.100 sampai dengan 6.200 teman-teman, bisa dipantau ya kalau misalkan dia nanti terkoreksi maupun pullback ke area tersebut. Oke, namun outlooknya ini cukup menarik untuk Prodia. Harusnya sih menurut saya ada potensi nih untuk kembali bisa menguat, minimal bisa menguji ke kisaran 6.500 sampai dengan 6.600an teman-teman. Oke, jadi untuk Prodia cukup menarik. Ini pantauan saham kita yang baru untuk minggu depan. Jadi buat teman-teman semua bisa dipantau untuk kalian yang mau coba untuk spekulasi di minggu depan teman-teman. Oke, jadi kurang lebih untuk minggu ini kita ada 5 rekomendasi sahamnya untuk minggu depan. Yang pertama tadi ada Elsa ya. Dia berhasil breakout dari resistnya, jadi bisa dipantau. Lalu untuk Bank Danamon di sini masih dalam area konsolidasi, harusnya masih berpotensi untuk kembali menguat. Jadi masih saya masukkan dalam rekomendasi saham minggu ini ya. Kemudian yang ketiga ada PTPP. Ini walaupun terreject, namun sempat bertahan di support di 620. Jadi ada potensi untuk bisa kembali menguat lagi menurut saya. Kemudian untuk Tron ini untuk spekulasi pendek, kalau misalkan dia masih berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 280-an. Lalu yang terakhir ada Prodia yang baru. Ini sektor kesehatan dengan posisinya udah berhasil breakout, jadi cukup menarik dan bisa berpotensi untuk lanjut menguat. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk 5 pantauan kita minggu ini dan juga untuk minggu depan teman-teman tentunya. Dan kita akan pantau untuk minggu depan seperti biasa untuk update-nya. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita hari ini di ISG Daily hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Dan seperti biasa ya, jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa maupun rekomendasi saham yang saya berikan teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Senin seperti biasa untuk update market setiap harinya teman-teman ya. Oke, happy weekend dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.